Oke, baik di video kali ini saya akan membahas cara menggambar uh, koni dan koordinat polar. Sebenarnya ini adalah bagian subtopik ya, subtopik subbab dari 10.7 tentang koni dan koordinat polar. Ya. Untuk ini kita langsung bahas cara menggambar seperti lemma-cons, cardioids. Kemudian di sini juga kita akan melihat bagaimana cara menghitung luasnya, ya, menghitung luas. Kemudian bagaimana menentukan batas integralnya untuk menghitung luas dari lemma-cons, cardioids, dan gambar yang lainnya. Oke, baik, kita mulai. Saya mulai kali ini dari soal nomor 3. Untuk soal nomor 3, kita akan menggambar dan menghitung luas dari sebuah koni 2 tambah cos theta. Kita akan menggambar 2 tambah cos theta, bagaimana gambarnya, dan hitung berapa luasnya. Baik, kita lihat ini adalah bentuk dari R sama dengan A plus minus B cos theta, di mana untuk bentuk kali ini A-nya 2, B-nya 1. Jadi berarti A lebih besar dari B ya. A lebih besar dari B. Nah, kemudian sebelum kita menghitung luasnya, saya coba buat sebuah tabel dulu. Perhatikan, untuk menggambarnya, kita bisa mulai dari, saya buat sebuah tabel. Ini adalah R-nya, kemudian di sini akan saya buat gambarnya dari tabel, ya. Kemudian nanti akan kita hitung luasnya. Baik, oke, kita mulai. R sama dengan 2 tambah cos theta. Kita mulai dari, misalnya tetanya 0 derajat, ya. Tetanya 0 derajat, 2 tambah cos 0. 2 tambah 1, ini 3. Saya tandain titiknya. Saat theta 0 derajat, ingat 0 derajat itu mulai dari subuh X positif ya. Ini 0 derajat, di sini 90, di sini 180, di sini 270, kembali ke sini 360 ya. 360 atau 2 pi. Di sini adalah, ya, saya tulis ini pi per 2, di sini 2 pi, di sini dia 3 pi per 2 ya dalam radian. Oke, saat 0 derajat, R-nya bernilai 3. Nilai 3 saya anggap ini misalnya ini 0, ini 1, ini 2, ini 3 ya. Saat 0 derajat, titiknya ada di sebelah sini. Oke. Kemudian saat kita pilih theta, terserah, tapi kita pilih sudut yang supaya lebih mudah untuk kita menghitungnya ya. Saya bisa pilih 60 derajat misalnya, supaya cos 60 setengah ya. Jadi 2 tambah cos 60. 2 tambah setengah, di sini 2 setengah ya. Saat dia 60 derajat misalnya, 60 derajat kira-kira di sebelah sini, dia bernilai 2,5, ya, 2,5 sekitar ini 2,5 sekitar seperti ini ya kira-kira. Kalau ini 3 ya 2,5 seperti ini. Oke. Kemudian saya berikutnya sudutnya saya dekatin menuju ke 90 derajat ya. 2 tambah cos 90, 2 tambah 02, 90 derajat dia bernilai 2, titiknya di sini. Berikutnya kita ke kuadran kedua. Saya ambil misalnya sudutnya ini 120 derajat gitu ya. Saat dia 120 derajat, cos 120 itu adalah min setengah, 2 kurang setengah ya. 2 kurang setengah itu 1,5. Perhatikan saat dia 120 derajat ada di sebelah sini ya. Ini garisnya 120 derajat, panjangnya sekitar 2,5, jadi agak lebih pendek dari 2. 1,5 ya. Ini 1 kira-kira di sini. Berikutnya saya langsung menuju ke 180 derajat ya. 2 tambah cos 180. Cos 180 ini bernilai min 1. 2 min 1 adalah 1. 180 derajat dia bernilai 1 ya. Bernilai 1. Oke, arah ke 180 derajat bernilai 1. Jadi titiknya ada di sini. Oke, perhatikan. Saya sudah dapat bagian atasnya. Jadi saya gambarkan dari ini adalah 5 konsnya. 5 kons seperti ini kira-kira bentuknya. Oke. Jadi kita juga harus hafal ya bagaimana bentuk dari sketch dari bentuk lemma cons ini kira-kira seperti ini. Nanti di bawahnya dia akan simetris terhadap sumbu X tersebut. Ya kan, ini karena dia 2 tambah cos theta, lemma cons ini akan simetris terhadap sumbu X.
Jadi nanti di bawahnya dia akan mempunyai bentuk yang simetris dengan yang di atas ya. Jadi kira-kira bentuknya seperti ini. Oke. Sekarang kita akan menghitung luasnya. Bagaimana kita menghitung luasnya? Dengan menggunakan rumus tentu luas sama dengan integral ya. Di sini ada setengahnya. Setengah kali integral dari sebuah batas tertentu, misalnya dari alfa sampai theta ya. F kuadrat theta d theta. Nah, sekarang ini rumus dasar untuk menghitung luas dari gambar komik tersebut. Berikutnya, sekarang kita lihat batas yang harus kita gunakan. Karena gambar ini line komik simetris terhadap sumbu X tersebut, simetris, maka luas atas dan luas bawahnya sama. Jadi saya hanya perlu menghitung luas yang di atas sebelah sini, perhatikan, terus saya kali dengan 2 gitu ya. Dan batasnya tadi dari sini 0 derajat ya. 0 derajat sini sampai dengan di sini min 1 tadi, 1 tadi sini 180 derajat. Jadi batasnya saya ambil dari 0 sampai 180, tentu saya kali 2 ya. Jadi luasnya menjadi 2 kali ya, 2 kali setengah. Ini rumusnya, batasnya dari 0 derajat sampai 180 atau V radian. F kuadrat theta, ini 2 tambah cos theta kuadrat D theta ya. Oke, kemudian kita hitung integralnya sama dengan ya. Jadi 2 ini berasal dari 2 kalinya atas dan bawah ya. Kita menghitung luas totalnya. Jadi kita hitung luas atasnya saja, baru kita kali 2. Ini 2-nya dari sini ya. 2 kali setengah adalah 1. Integral 0 sampai V. Kita jabarkan 2 tambah cos theta menjadi 4 tambah 4 cos theta tambah cos kuadrat theta d theta. Sama dengan, saya pindah ke sini, sama dengan integral 0 sampai V, 4 tambah 4 cos theta, tambah cos kuadrat theta ini tidak bisa kita langsung integralkan, ya 4 dan 4 cos theta bisa saya langsung integral. Tapi cos kuadrat, ini harus kita ubah dulu, ingat identitas trigonometri yang kamu pelajari di SMA, saya tulis di sini ya. Ingat kalau cos 2 theta, itu bisa sama dengan 2 cos kuadrat theta min 1. Dari sini saya bisa dapat cos kuadrat theta itu adalah 1 tambah cos 2 theta dibagi 2 d theta. Sama dengan integral 0 sampai V 4 tambah 4 cos theta. Ini saya pisahkan pecahannya, tambah setengah, seperdua, tambah seperdua cos 2 theta d theta. Sama dengan 4 tambah setengah ini 4 setengah. Saya gabungkan dulu, baru saya integralkan ya. 4 tambah setengah itu 4 setengah atau 9/2. Tambah 4 cos theta, tambah setengah cos 2 theta d theta. Saya sambung ya, perhatikan. Sama dengan, ini sekarang sudah bisa kita langsung integralkan. Integral dari 9/2 itu adalah 9/2 V tambah 9/2 theta ya. 9 terhadap theta. 9/2 theta tambah integral cos theta adalah min sin theta. Integral cos theta adalah sin theta. Jadi tambah 4 sin theta tambah setengah. Integral cos 2 theta itu adalah setengah sin 2 theta. Sehingga menjadi 1/4 ya. Ketemu setengah. Setengah kali setengah sin 2 theta. Jadi 1/4 sin 2 theta. Dengan batas 0 sampai V ya. Kita hitung. Tinggal masukkan batasnya. Batas atas V-nya. Dikurang batas bawahnya 0. Kamu lihat V-nya kalau kita input. 9/2 V tambah 4 sin V 0, hasilnya sin 2 V juga 0. Nanti 0 kita input juga 0 semua, sehingga luasnya nanti berubah menjadi, hasilnya adalah 9/2 V. Ya. Oke. Jadi ini adalah contoh yang pertama dari bagaimana menggambar dan menghitung luas line cones. Oke, sekarang kita coba di contoh soal yang berikutnya. Saya akan bahas soal nomor 5. Ya. Tadi sudah nomor 3. Sekarang kita ke nomor 5. R sama dengan 3 dikurang 3 sin theta. R sama dengan 3 dikurang 3 sin theta. Baik. Ini adalah bentuk dari R sama dengan A plus minus B. Cos theta atau sin theta, jadi di sini adalah sin theta. Gambar ini, kalau dia sin theta, artinya dia gambarnya itu berada pada sumbu Y.
Ya, jadi dia simetris terhadap sumbu Y ya. Nanti kita lihat bagaimana. Dan karena negatif, dia gambarnya arah ke bawah di bawah sumbu Y ya. Kalau positif arahnya pada sumbu Y positif. Negatif sin arahnya pada arah sumbu Y negatif. Dan A sama dengan B. Kalau A sama dengan B ini kita sebut kardioid ya. Karena A sama dengan B ini adalah gambar dari kardioid. Kardioid itu adalah bentuk seperti love gitu ya. Kita lihat cara gambarnya. Sebelum gambar saya buat dulu. Nah, seperti soal yang di atas tadi, kita buat tabelnya, baru kita buat sketch gambarnya ya. Oke. Saya buat tabelnya terlebih dahulu. Di sini adalah tetanya, di sini adalah R-nya. Oke. Jadi sebelum kita gambar, kita sudah harus ada gambaran bagaimana sketch-nya ya, sketch dari kardioid ini. Nah, kita mulai nanti ini. Ya, di sini adalah 0 derajat, misalnya ini 90 ya arah putarannya, lawan jam ini 180 derajat, ini V per 2, ini 180 derajat, ini adalah pi radian, ini 270, ini 3 pi per 2, dan ini 360 ya, atau 2 pi. Oke, sekarang kita mulai, kita isi coba. 3 kurang 3 sin 2 theta, dia akan munculnya bentuk kira-kira nanti seperti ini ya, karena di minus sin theta dan negatif dia akan berada pada sumbu Y negatif. Ya, kita lihat, kalau kita 0 derajat, nanti R-nya 3 kurang 3 sin theta, 3 kurang 0, 3. Saya langsung buat titiknya. 0 derajat ada di sini, dia bernilai 3. Ini 0, 1, 2, 3 ya. 0 derajat bernilai 3. Kemudian saya coba misalnya dia 30 derajat ya. 3 kurang 3 kali sin 30. 3 kurang 3 kali setengah. 3 kurang 3 per 2. 3 kurang 1,5 ini 1,5. 30 derajat dia bernilai 1,5. 30 derajat kira-kira garisnya seperti ini gitu ya. 1,5 ini 1. Ya, kira-kira ada di sini titiknya. Kemudian ini adalah 1,5. Berikutnya saat ini sudah 30, 60 saya skip saja. Saya langsung coba ke 90. Saat dia 90 derajat, ya 3 kurang sin 91 ya. 3 kurang 3 bernilai 0. Saat 90 derajat, arah ke 90 derajat dia pas bernilai 0 R-nya. Jadi di titik. Di sini ya, 0. Jadi dari grafiknya kira-kira seperti ini ya. Kita sudah ada gambaran. Oke. Berikutnya. Saya lanjut ke misalnya sudah 90. Saya coba 150 misalnya ya, supaya sinnya angkanya bagus. 3 sin 150. Sin 150 juga setengah ya. Jadi 3 kurang 3 per 2. Artinya 1,5 ya, 3 per 2 juga. 150 derajat di sini kira-kira. 150 derajat ada di sebelah sini ya, 90. Kira-kira 1,5 juga jaraknya seperti ini. Jadi kita sudah ada gambaran ya, bagaimana bentuk gambar kita nanti. Jadi kira-kira kalau saya buat scan ya sudah kelihatan dan kita sudah tahu kalau kardioid sebetulnya memang seperti begini ya. Nah ini kalau saya teruskan dia akan seperti sampai di sini. Ini adalah 3 pasti ya. 180 derajat perhatikan kalau kita 180 derajat dia akan bernilai 3. 3 kurang 3 kali sin 180 0 ini ya. 3. Berikutnya, kalau kita lanjutkan terus, ya, saya langsung, ini sudah ke 90, 180, saya bisa lanjut langsung ke 270, kita lihat hasilnya. Kalau saya ke 270 derajat misalnya, 3 sin 270 ini min 1, jadi 3 tambah 3 bernilai 6, dia ada di bawah, titik sebelah bawah yang bernilai 6 ya. Ini 6 panjangnya. 270 derajat, misalnya ini adalah 6 ya, titik 6. Jadi gambar kita, kardioid kita ini adalah seperti ini. Nanti dia akan simetris terhadap sumbu Y tersebut. Kita lanjutkan, dia akan bentuk seperti ini ya. Oke, ini adalah gambar kardioid kita dan dia adalah simetris, kiri dan kanan itu sama besar. Jadi kalau kita mau menghitung luasnya, kita hanya cukup menghitung salah satu sisinya saja. Ya, salah sisi. Nah, kamu lihat jika saya misalnya mau menghitung. Jadi begini, kalau kamu ambil sudutnya misalnya 0 sampai 90 derajat, 0 sampai 90 berarti kita hanya menghitung luas yang di sebelah sini saja ya. Kita lihat 0 sampai 90 tadi. Dari 3 kembali ke 0. Dari 3 R-nya kembali ke 0. Hanya sebelah itu yang kita hitung ya kalau 0 sampai 90.
Kalau kita batasnya kita ambil 0 sampai 180, kita menghitung luas totalnya ini ya, dari 0 sampai 180. Oke. Nah, tujuan kita adalah menghitung sebelah sisi saja, apakah kiri atau kanan. Nanti tinggal kita kali 2, itulah luas total kardioidnya. Nah, di gambar dan di batas tabel kita lihat, saya mau menghitung supaya mudah. Saya coba hitung yang sebelah sini saja. Perhatikan ya. Dari sini mulainya, di sini tadi adalah di 90 derajat ya. 0, sudah 90 dia langsung ya 150, 1,5 sampai 276. Berarti sampai di sini yang mau saya hitung batasnya berarti dari 90 derajat sampai 270 derajat ya. 90 derajat tadi ada di 0 di sini. Sampai 270 derajat ada di 6. Jadi saya hitung dari batasnya 90 sampai 270, saya kali 2. Itulah luas totalnya semua ya. Baik, kita lihat. Jadi luasnya sama dengan 2 kali ya, 2 kali. 2 kali luas yang di sebelah kiri ini. Luas yang sebelah kiri ini sesuai rumus adalah setengah kali integral. Batasnya dari 90 derajat, V per 2, sampai 270 derajat. 3 V per 2, langsung masukkan F theta-nya atau R-nya, R kuadrat. Atau F kuadrat theta-nya ya, 3 kurang 3 sin theta kuadrat D theta. Oke, ini caranya ya. Kita lihat batasnya dari 90 sampai 270. Jadi kita tidak perlu batasnya semuanya ya kita buat, hanya cukup sebagian saja. Sama dengan ini saya tidak ambil. Ya, nah soal nomor 20 ini juga mau saya bahas. Kita lihat. 2 kali setengah, ingat 2 ini jadi dari 2 kalinya, 2 kali setengah 1, integral dari V per 2 sampai 3 V per 2. Ini 3 kuadratnya saya keluarin dulu jadi 9, itu ya. 9, 3 kuadrat, berarti dia jadinya 1 dikurang sin theta kuadrat D theta sama dengan, saya integral, saya jabarkan dulu. V per 2, ini 3 V per 2, 9. Di sini saya jabarkan 1 kurang sin theta kuadrat. 1 kurang 2 sin theta tambah sin kuadrat theta D theta sama dengan, sekarang kita selesaikan integralnya. Integral dari V per 2 sampai 3 V per 2. 9. 1 dikurang 2 sin theta. Sin kuadrat theta ini tidak bisa langsung kita integral, tapi harus kita ubah dan ingat lagi bentuknya ada rumus seperti yang di atas tadi, cos 2 theta, selain 2 cos kuadrat theta min 1, ada lagi 1 min 2 sin kuadrat theta. Nah, sin kuadrat theta inilah yang saya ambil, ya, sin kuadrat theta ini akan saya ubah bentuknya menggunakan persamaan di sini menjadi 1 dikurang cos 2 theta per 2 ya. Kamu tinggal balik saja rumus yang di atas itu. D theta sama dengan integral V per 2. 3 V per 2. 9. Perhatikan ya, ini 1 tambah setengah, itu ya. Di sini ada 1, di sini ada tambah setengah, berarti 1,5, 3 per 2. 9 saya kalikan ke dalam nanti ya. Oke, jadi 9, 1 tambah ini 1/2, 3 per 2, kurang 2 sin theta, kurang setengah cos 2 theta D theta. Nah, sekarang saya bisa langsung integralkan. Sama dengan, ya supaya lebih mudah, ini 3 V per 2, 9 saya kalikan ke dalam, coba 9 kali 3 ya, 27 per 2 kurang 18 sin theta, kurang 9 per 2 cos 2 theta D theta sama dengan, kita integralkan 27 per 2 menjadi 27 per 2 theta kurang 18 sin theta menjadi min 18 cos theta. Integrasi adalah min cos sehingga menjadi positif. 18 cos theta kurang 9 per 2 integral cos 2 theta adalah 1/2 sin 2 theta ya. 9 per 2 ketemu 1/2 menjadi 9 per 4 sin 2 theta, oke, dengan batas dari V per 2 sampai dengan 3 V per 2. Oke. Sekarang kita tinggal masukkan batas atasnya, 3 V per 2 ke theta, baru dikurang dengan batas bawahnya, V per 2, masukkan ke theta. Oke, dengan perhitungan, untuk
luasnya dengan menggunakan kalkulator, saya dapat hasilnya adalah 27V/2 ya. Tentu proses perhitungannya kamu selesaikan seperti biasa ya. Oke, saya langsung menggunakan kalkulator integral untuk menghitung luasnya. Oke, ini adalah soal yang nomor 5. Berikutnya, saya akan coba kegiatan yang Oke, kita akan coba bentuk yang lain ya. Ini bentuk 6 sama. Dengan 5 dan 6 sama, hanya nomor 6, kardioidnya itu adalah pada sumbu Y yang positif. Di atasnya ya, ada sin theta positif di atas. Saya akan coba nomor 6 ya. Ini ada R kuadrat. Ini adalah bentuk gambar seperti angka 8. Ya. Angka 8 mirip gambar lemniscate yang ada bunga ros. Ya. Cuma di sini karena ada pangkat 2, dia adalah bentuk dari angka 8. 6 cos 2 theta kita coba. R kuadrat 6 cos 2 theta ya. R kuadrat 6 cos 2 theta. R kuadrat sama dengan 6 cos 2 theta. Oke, terakhir nanti akan kita bahas soal nomor 20 ya. Oke, saya geser dulu soal nomor 20 di sini. Oke, sekarang kita lihat bagaimana menggambar dan menghitung luasnya. Saya buat tabel terlebih dahulu. Ini tetanya, ini R-nya. Sesudah itu baru saya gambarkan di sini titik-titiknya. Ya, setidaknya kamu sudah harus tahu kalau ini adalah gambar angka 8 ya, angka 8. Sekarang kita hanya mau melihat bagaimana batasnya, batas sudut integralnya. Ini 0, ini V/2, ini adalah V, di sini 3V/2, di sini adalah 2V. Oke, ini ada cos 2 theta. Jadi kita harus pilih theta yang lebih mempermudah kita menghitungnya. Oke, saya mulai misalnya tetanya 0, cos 2 kali 0, cos 0, 1, 6 kali 1, 6, diakarkan ya, ini ada R kuadrat. Jadi akar dari 6. Ini 0, ini 1, ini 2, ini 3. Ya, kalau saya pakai kalkulator, coba saya hitung dulu. Akar 6 ya, sekitar 2, akar 6 sekitar 2,45 ya. Sekitar 2,45. Jadi kita kira saja ini 1, ini 2, ini 3 ada di sini misalnya. Ini akar 6 di sini. Akar 6. Oke. Kemudian supaya ini 2 kali theta ya, supaya lebih bagus misalnya saya di cos saya buat 45 derajat boleh ya. Tadi ini akar 6. Kalau saya buat tetanya 45, berarti ada di sebelah sini tetanya 45 derajat ya. Dari 0 ke 90 di tengah-tengahnya. Tetanya kalau 45 derajat atau V/4 itu ya, 45. Ya, supaya mempermudah perhitungan ya. Cos dari 2 kali 45. Cos 90 itu 0. Jadi saat tetanya 45 derajat di sini, ini 45 derajat ya, V/4. R-nya akar 0 itu adalah 0. Pasti di titik ini ya. Oke. Jadi karena kita sudah tahu sketnya ya. Jika kamu taruh misalnya tetanya tadi 30 derajat misalnya ya, antara 0 sampai 5 kita sisipkan 30 derajat, jadinya cos 60 setengah, 6 kali setengah, 3. Jadi R-nya akar 3. Saat tetanya 30 derajat, 30 derajat ada di sini misalnya kira-kira dia adalah akar 3. Akar 3 sekitar 1 koma ya. Akar 3 itu adalah sekitar 1 koma, nih 1,7 misalnya di sini ya. Itu kalau tetanya di sini 30 derajat ya. 30 derajat atau V/6. Oke ya. Cos 60 setengah, 6 kali setengah 3. Berarti ini akar 3 ya. Nah, kalau 45 derajat dia bernilai 0 ya, jelas ya. Jadi gambarnya kita sudah kelihatan seperti ini. Itu sampai 45 derajat ya. Sampai 45 seperti itu, dan kamu harus tahu sket dari angka 8 ini, lemniscate ini adalah dia seperti ini ya. Dia simetris seperti ini ya. Jadi kita tidak perlu meneruskannya lagi. Kita sudah tahu bagaimana bentuknya. Di sini tentu akar 6 juga. Oke. Nah, untuk batas 0 sampai 45, tadi kita dapat gambar yang sebelah sini. Untuk 0 sampai 45 derajat. Sehingga kita bisa hitung luasnya hanya dengan dikali 4.
Jadi luas total dari Lemniscate di sini, yang angka 8 itu adalah 4 dikali dengan 4 kalinya ya. Karena dia ada 1, 2, 4. 4 buah yang mempunyai luas yang sama. Jadi 4 kali luas totalnya ya, 4 kali setengah dari 4 kali setengah integral dengan batasnya 0 sampai 45 derajat saja. V per 4. R kuadrat ya, R atau F theta kuadrat ini adalah sudah dikuadratkan 6 cos 2 theta D theta sama dengan 4 kali setengah 2. Saya 2 langsung kali 6, 12 ya. Saya langsung saja. Oke. Integral cos 2 theta langsung saja kita setengah sin 2 theta ya. Jadi batasnya itu dari 0 sampai V per 4. Sama dengan 12 kali setengah ini adalah 6. Oke. Nah, sekarang kita coba hitung sin 2 theta. Masukkan batasnya V per 4, sin 2 kali V per 4, sin V per 2, gitu ya. Dikurang, masukkan 0 derajat, sin 2 kali 0, sin 0, sama dengan sin 90 ini 1, sin 00 ya. Jadi 6 kali 1, 6. Jadi luas dari Lemniscate ini, angka 8 ini adalah sama dengan totalnya ya. Karena kita ada kali 4. Berikutnya, oke. Berikutnya, ini yang soal terakhir. Ini sekali saya pilih, karena ini adalah gambar dari A lebih kecil B ya. Ini A-nya 3, perhatikan di sini. Dia R sama dengan 3 kurang 6 sin theta. Di mana ini A ini B-nya, ini adalah bentuk dari R sama dengan A plus minus B sin theta, dan A-nya lebih kecil dari B. Kalau A lebih kecil dari B, nanti gambar dari Lemma-Consnya dia ada lubang di tengahnya. Ada lubang di tengahnya. Oke, kita lihat. Dan di pertanyaannya, dia dalam mencari luas daerah di dalam loop yang besar, tapi di luar loop yang kecil ya. Jadi kita lihat bagaimana ini nomor 20. Kita langsung menghitung luas di dalam loop dan luas di luarnya. Oke. Kita buat tabel dulu nanti. Ini theta. Ini adalah R-nya. Dan di sini adalah gambarnya. 3 min 6 sin theta. Karena ada sin theta, dia berada pada sumbu Y. Karena minus sin theta, berarti dia di bawah sumbu Y. Jadi kita sesuaikan ya. Jadi di atasnya ini tidak perlu banyak space-nya. Ya, space-nya lebih banyak yang di bawah. Ini 0 derajat. Di sini V per 2, 90. Di sini adalah V 180. Dan di sini nanti, ya, saya sengaja buat agak panjang ke bawah, karena kita sudah lihat ini 3 min 6 sin theta. Kalau sin theta-nya boleh min 1, 3 tambah 6 jadi 9 ya. Jadi saya buat agak ke bawah sedikit, agak panjang. Nah, oke. Ini adalah 3 V per 2-nya. 270 derajat, baru ini 360 derajat. Oke, kita mulai isi tabelnya. Saya mulai dari 0 derajat. 3 kurang 6 kali sin 00. 3 kurang 0, 3. Saat 0 derajat, dia bernilai 3 ya. Ini misalnya 1, 2, 3 ya. Di sini dia. Berikutnya saya pilih yang 30 derajat ya. 30 derajat. 3 kurang 6 kali sin 30. 6 kali setengah. 3 ya. 3 kurang 3, 0. Jadi saat dia 30 derajat, 30 derajat kira-kira seperti ini ya. Ini adalah 30 derajat atau V per 6. Dia bernilai 0 R-nya. Artinya 0 itu jarak dari titik 0,0 ya tetap di sini ya, bernilai 0. Oke. Jadi kita karena sudah tahu skek dari Lemma-Consnya sini, di mana A lebih kecil B, jadi sebenarnya kita sudah tahu bentuknya awalnya. Awalnya kira-kira dia seperti ini dia ya. Seperti ini. Oke. Nah, berikutnya. Sesudah 30 derajat, saya bisa masukkan 45 derajat misalnya. 45 derajat. 6 kali sin 45, 6 kali setengah akar 2, 3 akar 2 ya. Jadi 3 kurang 3 akar 2. Di sini adalah 3 kurang 3 akar 2, dia bernilai negatif ya. Dia bernilai negatif. Jadi saat dia 45 derajat di sini, 45 derajat di sini ya. Ini V per 4, 45, dia bernilai negatif. Saya coba hitung pakai kalkulator. 3 dikurang 3 akar 2. 3 dikurang 3 akar 2.
sekitar min 1,24. Minus 1,24. Jadi ada di bawah, karena minus 45 derajat, jadi dia berlawan arah ya, karena minus ya. Min 1,4. Kira-kira di sini. Min 1,4. Jadi arahnya yang kita lawan ya, lawan arah karena dia R-nya negatif. Min 1,4 kira-kira ada di sini misalnya. Jadi kita sudah tahu lagi gambar berikutnya ya, dia seperti ini kira-kira nanti di sini. Terus, oke. Nah, sekarang kalau saya lanjutkan, saya buat langsung ke 90 derajat. Oke, jadi sin 90 itu adalah sin 90 itu adalah 1. Jadi oke ya, sorry tadi sempat disconnect sebentar Zoom saya. Sebentar, kita kembali lagi ke halaman. Oke, kita lanjutkan kembali. Karena internet tadi sempat disconnect sebentar ya. Berikutnya. Oke, ya. Jadi saat 90 derajat tadi sudah saya hitung dia bernilai min 3 ya, masukkan saja. 3 kurang 6 kali sin 90 ya, 3 kurang 6 min 3 di sini. Berarti T-nya ada di bawah min 3. Oke. Nah, kita sudah tahu nanti bentuknya juga kita sudah tahu adalah seperti ini. Nanti dia akan kembali ke atas seperti ini ya. Kembali seperti di atas. Jadi kalau saya lanjutkan terus misalnya, ini 90 derajat, kalau saya buat dia 150 derajat, perhatikan. 3 kurang 6 kali sin 150, ya 3 kurang 3, dia akan kembali ke 0 lagi. Artinya dia sudah 3, ya, ini 90 derajat min 3 tadi ya, perhatikan. 90 derajat ke atas, karena dia min 3, arahnya kita balik ya, min 3, jadi di sini. Karena dia negatif. Kalau dia positif 3 tadi di 90 derajat, dia harus di atas tetap yang bagian positif ya. Negatif R-nya, kita balik dia. 150 derajat, 150 derajat kira-kira ada di sebelah sana gitu, 150 derajat ini, dia bernilai 0. Kembali ke titik ini lagi. Oke, ya. Jadi antara 90 derajat tadi, antara 30 derajat ya, 30 derajat di 0. Oke, kita coba lanjutkan lagi, kita lihat. Sudah 150, saya ke 180 derajat. Sin 180 0, jadi dia 3. Jadi dia kembali lagi ke 3 di 180, 1, 2, 3. Ya, kira-kira seperti ini, 3 ya. Nanti kalau kita teruskan, dia akan terus lagi. Sudah 180 derajat, saya teruskan dulu lagi. Saya langsung ke 270 derajat, kita lihat ya, karena saya tahu nanti dia akan kembali ke bawah ya. Di 270 derajat, dia akan bernilai sin 270, min 1, 3 tambah 6, min 6 kali min 1, 6 ya, 9. Nah, dia akan kembali, akan ke bawah ya, ini bernilai 9. 270 derajat, arah ke bawah memang panjangnya 9 ya. Oke. Jadi kalau dia tadi negatif 9, saya balik arahnya ke atas. Jadi kalau kita lanjutkan, dia akan kembali ke atas lagi ya, karena kita sudah tahu bentuknya, bentuk dari limakon sini seperti ini. Jadi sekarang kita tinggal lihat bagaimana menghitung luasnya. Cari area dari di dalam loop yang terbuka, loop yang terbukanya ada di sini, tapi di luar loop yang kecil, loop kecil ada di sini ya. Jadi untuk menghitung luasnya, kita hitung dulu luas yang di sini. Perhatikan ini saya arsi warna kuning. Kita hitung luas yang di sini, kemudian kita hitung luas seluruhnya, baru kita kurangkan ya. Nah, sekarang kita lihat luas yang kecil ini dulu. Untuk luas yang kecil, saya anggap area 1 ya. Nanti luas seluruhnya ini saya anggap luas yang kedua. Tinggal kita kurangkan, dapatlah kita luas yang ditanya. Luas di dalam area yang kecil, di dalam loop yang besar, dikurang loop yang kecil. Jadi yang tanya adalah luas yang di sini ya, yang saya arsir ini. Ini yang ditanya sebenarnya. Oke. Sekarang kita lihat bagaimana menghitung luas di dalam warna kuning tersebut ya. Oke. Tentu warna kuning itu mempunyai 2 bagian yang luasnya sama, kiri dan kanan, simetris dia di sebuah Y di sini. Jadi kita cukup hitung saja 1 bagian kali 2 ya. 2 kali
luas loop yang kecil itu setengah integral. Nah, sekarang batasnya ada di mana? Perhatikan, kita lihat tabel yang kita buat tadi. Ya, kita lihat tabel yang kita buat. Batasnya dari mana sampai mana kita ambil, ya, supaya lebih mudah. Kalau saya ambil dari 150 derajat. Jadi begini ya, kita lihat 150 untuk luas yang kecil. Dari 30 derajat. Ya, luas yang kecil ini di sini dari titik 0, 30 derajat sampai ke 90 derajat. Perhatikan, untuk luas yang kecil ya. Dari 30 sampai ke 90. 30 dia dari 0, 90 dia ke min 3, berarti dari 30 dari 0 ke min 3 ya. Perhatikan, dari 0 ke min 3 ini yang mau saya hitung. Kalau saya ambil batasnya dari sini, 0 sampai min 3. 0 sampai min. Karena dari sini ke sini, 3 ke 0 di sini tadi adalah gambar yang di atasnya sini. Oke, di sini ya. Oke, jadi sesudah 3 ke 0, baru dia 0 ke min 3 gitu ya. Nah, jadi dari tabel sesudah 3 ke 0, baru dia 0 ke min 3 gitu ya. Jadi kita ambil 30 kali 90, 30 sampai 90 ini adalah daerah yang sebelah sini saja. Saya kali 2 ya, ini kali 2-nya. Berarti dari 30 derajat sampai ke 90, saya kali 2 mencakup seluruhnya, baru F kuadrat theta, berarti di sini 3 kurang 6 sin theta kuadrat d theta. A1 ini sudah merupakan luas di dalam loop yang kecil ini ya. Dalam loop yang kecil ini. Oke, sekarang kita tinggal menyelesaikan integralnya. 2 kali setengah. Ini 1. Integral V per 6. V per 2, kita jabarkan. 9 kurang 36 sin theta tambah 36 sin kuadrat theta d theta. Oke, tinggal kita selesaikan integralnya. Saya sambung di sebelah sini ya, sama dengan integral dari V per 6 sampai V per 2. Ini sin kuadrat harus kita ubah lagi seperti bentuk yang di atas tadi. 9 kurang 36 sin theta tambah 36 sin kuadrat itu tadi adalah 1 kurang cos 2 theta ya. Dibagi 2 d theta sama dengan integral V per 6 sampai V per 2 ya. Nanti di sini ada 36, ini kan setengah ya. 36 kali setengah 18. 9 tambah 18 langsung 27, kurang 36 sin theta tambah 36 kali cos 2 theta per 2 ini juga 18. Minus ya, minus 18 cos 2 theta d theta ya. Ini adalah minus di sini. Sama dengan, kita tinggal integralkan dia. Sudah bisa diintegralkan langsung menjadi 27 theta tambah 36 cos theta ya, integrasi min cos, dikurang 18 integral cos 2 theta seper 2 sin 2 theta ya. 18 ketemu seper 2 menjadi 9 sin 2 theta dengan batas dari V per 6 sampai V per 2. Oke, nah, saya dengan menggunakan kalkulator langsung, kalkulator integral, saya hitung luasnya di sini. Saya dapat luasnya adalah 9V dikurang 27 akar 3 per 2 ya, dengan menggunakan kalkulator integral. Ini ada luas di dalam small loop-nya, loop yang kecil. Sekarang saya mau hitung luas total semuanya sebagai A2. Nanti A2 luas total semua dikurang luas small loop, saya dapat luas yang saya arsir di sini ya. Oke, sekarang kita lihat batasnya nanti. Untuk hitung A2. Luas total seluruhnya. A2 sama dengan, sekarang kita lihat batasnya terlebih dahulu. Perhatikan, menentukan batasnya. Kalau kita ambil misalnya 0 sampai, ingat ya, 0 sampai 5 ada di sini. Oke. Kalau 0 sampai 90 yang saya ambil, 0 sampai 90, ya dia tentu dia 0 sampai 90 ada di sini, di min 3. 0 sampai 90, ada di itu hanya sebagian daerah ya. Sekarang kita mau hitung luas semuanya, termasuk yang dalam small loop ini ya, kecil. Jadi kita hitung sebagian, perhatikan saya ambil batasnya. Dari tadi di 30 dia ada di 0 ya, 30 kemudian sampai 9 ya, batasnya perhatikan sampai batas yang paling bawah nih, dia sampai di sini nanti batas loop kita
Mau ya, batas loopnya saya tandain dulu. Pasti sampai 270 derajat batas atasnya. Batas bawahnya dari 0, di sini 0 sampai gitu ya. 0 sampai. Oke, kita lihat kalau 0 ke 3, 0 semuanya mau saya hitung dari 0 sampai 9 ya, dari sini. Ini kan 0, ini 9 itu ya. 0 sampai 9, berarti kira-kira dari 150 derajat sampai 270 ya, perhatikan. Dari 0 sampai 270 ini, maksud saya dari 150 derajat sampai 270 ya. R-nya bernilai 0 sampai 9. Jadi dia adalah sebagian ini ya, sebagian loop yang besar ini, termasuk yang kuning ini ya, sebagiannya. Dari batas 150 sampai 270. 150 dia tadi ada di 0, perhatikan ya, 150 ada di 0, 180 ada di min 3 di sini, 270 ada di 9 ya, perhatikan saya ulangi, di 150 derajat ada di 0, sini 0, di 180 ada di 3, 180 arahnya ke kiri, 3 di sini, kalau 180 derajat min 3 arahnya balik ke sini ya. Oke, kemudian 279 ke bawah. Berarti dari 150 derajat sampai ke 270 derajat ya. Oke. Dari 150 derajat, tapi kita kali 2 lagi karena kiri dan kanan 2 kali setengah. Integral dari 150 itu adalah 5V per 6 sampai 270. Ini 3V per 2. Baru kita masukkan R kuadratnya 3 kurang 6 sin theta kuadrat D theta. Seperti yang di atas kita selesaikan, 2 kali setengah jadi 1 juga. Menjadi integral 5V per 6, 3V per 2. Ya. Kita jabarkan, jadi kita akan dapat bentuk persis seperti yang di sini. Kita tinggal input saja, integralnya sudah ada di atas. 27 kurang 36 sin theta dikurang 18 cos 2 theta D theta. Kita integralkan, hasilnya persis seperti ini yang di atas, hanya batasnya saja yang beda ya, tambah 36 cos theta dikurang 9 sin 2 theta dengan batas 3V per 2, ini bawahnya 5V per 6 ya. Oke, jadi sudah jelas ya kenapa saya ambil batasnya dari 150 sampai 270, karena saya hitung yang di sebelah kiri saja. Loop yang besar ya, semuanya di sebelah kiri, termasuk yang kuning sebelah di sini. Dari 150 derajat dia ada di 0, di sini titiknya. Kemudian 180 ke 3, ini 3 ya. 270 ke 9. Nah, jadi hati-hati melihat batas integralnya. Sama dengan menggunakan kalkulator, saya hitung hasilnya adalah 18V tambah 27 akar 3 per 2. Sesudah dapat A2-nya, berarti luas di dalam loop yang besar dikurang di dalam loop yang kecil ya. Ini yang saya arsir di sini, hasilnya adalah luasnya adalah A2 dikurang A1. Sama dengan 9V ditambah 27 akar 3 ya. Ini A2-nya itu di atas tadi adalah A1-nya. Tinggal kamu kurangkan saja. 18V kurang 9V, 9V. 27 akar 3 per 2 dikurang min 27 akar 3 per 2. Jadi 27 akar 3. Baik, ini adalah luas yang diinginkan. Oke, ini adalah beberapa contoh soal yang saya ambil dari subbab 10.7 ya. Berikutnya saya akan kembali ke subbab 10.1 ya. Jadi saya lompat ke pembahasan 10.7 karena lagi diperlukan menghitung luas dari koordinat polar seperti ini. Baik, kita ketemu lagi di video yang berikutnya.